umat muslim melakukan hijrah di mana? Apakah di Madinah? Atau di Taif? Atau di Habsyah? Benar sekali, Habsyah merupakan tempat pertama kali kaum muslimin melakukan hijrah. Untuk lebih jelasnya, adik-adik perlu menyaksikan video ini sampai selesai ya. Peristiwa hijrah ke Habsyah merupakan hijrah pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tahun ke-5 setelah kenabian. Peristiwa hijrah ke Habsyah dilakukan dalam 2 tahap, di mana tahap yang pertama diikuti oleh 14-15 orang, sedangkan untuk tahap yang kedua diikuti oleh 83 orang. Habasyah merupakan negara yang terletak di sebelah selatan dari benua Afrika, atau pada saat ini dikenal sebagai wilayah Ethiopia. Masyarakatnya disebut sebagai Al-Habasyi atau orang Sudan atau orang yang berkulit hitam. Pada zaman Nabi, negeri Habasyah ini cukup terkenal di kalangan orang-orang Arab. Beberapa penduduknya ada yang tinggal di Jazirah Arab, mulai dari sebagai pedagang atau budak. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal yaitu Bilal bin Rabah. Dipilihnya negara Habasyah ini karena raja yang memimpin negeri Habasyah ini terkenal adil, meskipun raja dan penduduknya menganut agama Nasrani. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan, hal ini membuat kaum musyrikin lebih mengganggu beliau dan juga sahabatnya. Selain itu, para kaum muslimin juga mendapat siksaan yang lebih berat dari sebelumnya. Hal ini membuat para sahabat mengusulkan untuk melawan tindakan dari kaum Quraisy. Namun, Nabi Muhammad SAW meminta untuk tetap sabar dan juga tabah dalam menghadapi perbuatan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW terus menyaksikan sahabatnya yang disiksa dan juga diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Hal ini membuat Nabi merasa sedih sekali. Sehingga dalam kondisi ini Allah memberikan petunjuk dalam surah Al-Kahfi ayat 16 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Yang artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dengan datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya, pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, berangkatlah 10 laki-laki dan 5 wanita ke Habasyah dengan dipimpin Utsman bin Affan. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi pada malam hari agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antara para sahabat yang ikut dalam rombongan hijrah tahap pertama ini adalah: yang pertama, Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah. Kemudian yang kedua, Abu Huzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr. Yang ketiga, Abu Salamah beserta istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang keempat, Zubair bin Awam. Yang kelima, Mushab bin Umair. Yang keenam, Utsman bin Mas'ud. Yang ketujuh, Abdurrahman binti Auf.
Sesampainya di negeri Habasyah, mereka disambut dengan baik. Inilah untuk pertama kali ajaran Islam tiba di Afrika. Raja Habasyah menempatkan mereka di Nagash, yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray. Setelah lebih dari 3 bulan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa salah seorang yang terkenal kejam yaitu Umar bin Khattab masuk Islam, dengan diikuti oleh beberapa orang-orang Quraisy. Sehingga suasana kota Mekah dikabarkan lebih aman. Akhirnya, sebagian sahabat berniat untuk kembali ke Mekah, tetapi sebagian yang lain lebih memilih bertahan menunggu situasi Mekah benar-benar aman. Menjelang masuk kota Mekah, para sahabat yang kembali dari Habasyah mendapat berita ternyata Mekah belum aman, dan kaum kafir Quraisy masih melakukan penindasan terhadap kaum muslimin di Mekah. Adapun para sahabat yang memiliki kerabat pembesar kaum, mereka meminta perlindungan kepada mereka agar dapat memasuki Mekah. Sedangkan para sahabat yang tidak memiliki perlindungan tidak berani untuk masuk dan memilih bertahan di luar kota Mekah. Sedangkan mereka yang bertahan di luar kota Mekah berniat untuk kembali lagi ke Habasyah. Para sahabat yang berniat kembali lagi ke Habasyah ini ternyata diikuti oleh banyak muslimin lainnya yang ingin juga tinggal di negeri yang aman. Jumlah yang mengikuti mereka mencapai 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Di antaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib bersama istrinya Asma binti Umais. Mengetahui banyak dari kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, orang-orang kafir Quraisy merasa gusar. Lalu mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa berbagai hadiah kepada Raja Najasyi. Amir bin Ash menyampaikan kepada Raja Najasyi bahwa orang-orang yang lari ke negerinya adalah para budak bodoh yang telah keluar dari agamanya. Raja Najasyi tidak menerima begitu saja apa yang didengarnya dari utusan tersebut. Raja Najasyi kemudian mempertemukan kaum muslimin dan utusan kafir Quraisy untuk dimintai penjelasan yang sebenarnya. Wakil umat muslimin ketika itu adalah Ja'far bin Abu Thalib yang menjelaskan kepada Raja Najasyi perihal yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasannya, Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan negeri Habasyah. Dan kaum muslimin tetap tinggal di Habasyah untuk mendakwahkan ajaran Islam di sana. Dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke negara Habasyah, ada hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya yang pertama, meneladani sikap dari Raja Najasyi yang adil dan bijaksana dalam menentukan sikap. Raja Najasyi tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap sampai informasi yang ia dapatkan penuh baru nanti akan menentukan sikap. Beliau akan mendudukan 2 kelompok, lalu baru akan menentukan sikap yang akan diputuskan. Yang kedua yaitu menjadi diplomat yang cerdas. Penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi ini menunjukkan kecerdasan dan juga pemahamannya terhadap agama Islam, sehingga dapat menjelaskan permasalahan dengan baik, serta dapat menangkis syubhat dari musuh. Yang terakhir atau yang ketiga, kita harus optimis dan juga tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong agamanya meskipun makar-makar dari orang-orang kafir ini datang bertubi-tubi. Hal ini juga terkandung dalam surat Ali Imran ayat 120 yang intinya bahwa kita harus selalu bersabar dan juga bertakwa.